Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati pada pengurus masjid, kemudian pengurus kaum muslimin seluruhnya yang hadir di dalam rumah Allah yang Allah muliakan ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah masih berikan kepada kita nikmatnya dan Allah masih berikan hidayahnya. Nah, salah satu cara mensyukurinya Bapak Ibu adalah dengan mempelajari agama ini. Kalau siang tadi apa-apa itu diingatkan oleh khatib dengan firman Allah di dalam surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian meninggal kecuali dalam kondisi muslim. Tadi yang hadir Jumat itu muslim pandai Pak? Yang hadir Jumat muslim pandai? Muslim. Ya. Yang hadir Jumat tadi insya Allah kita yakin muslim. Bukti dia muslimnya, dia pergi salat Jumat. Tapi kenapa diingatkan oleh khatib dengan firman Allah tadi? Ya, yang secara tidak langsung Allah yang ingatkan, jangan sekali-kali meninggal kecuali dalam kondisi muslim. Ini kata para ulama, tandanya keislaman itu bisa hilang dari diri seseorang. Makanya para ulama membuatkan beberapa hal, Bapak Ibu, yang bisa mengeluarkan seorang muslim dari keislamannya. Ada pekerjaan-pekerjaan, kalau itu dikerjakan oleh seorang muslim, maka dia batal keislamannya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang sekarang kita masih muslim, alhamdulillah pada malam hari ini kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Kita laksanakan apa yang Allah perintahkan, lalu kita tinggalkan apa yang Allah larang. Dan salah satu yang Allah wajibkan Bapak Ibu atas diri kita seorang muslim, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Wajib hukumnya bagi setiap muslim. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Kemudian salawat dan salam Bapak Ibu kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul pembahasan kita pada malam hari ini Bapak Ibu adalah perjalanan ruh setelah kematian. Kama painyo ruh tulepak. Ya, kalau kita lihat orang yang sudah meninggal itu, maka kita tidak tahu kemana ruhnya. Orang yang meninggal itu kan ruhnya hilang. Artinya apa? Ruhnya tidak di dalam jasadnya. Dicabut ruhnya, maka dia meninggal dunia. Tapi yang jadi pertanyaan, kemana ruh tersebut? Kama painyo. Apakah inyo masih berkeliaran di antara kita, atau inyo pai manamui kawan lamonyo, atau bagaimana? Nah, maka di dalam permasalahan ini Bapak Ibu, para ulama memberikan kaidah bagi kita. Kalau seandainya kita bicara tentang permasalahan yang gaib, yang tidak bisa pakai akal,
ya permasalahan yang gaib, contoh surga, ada neraka, kemudian ada alam kubur, ada alam barzakh. Bicara tentang seluruh yang gaib, maka tolak ukur kita mengetahui dia benar atau tidaknya adalah dengan berita dari Allah dan Rasulnya. Apa itu berita dari Allah dan Rasulnya? Lihat Al-Quran dan lihat hadis Nabi SAW. Ya, kita ingin tahu kama payruh tu, maka kita cari Al-Quran. Apa kata Al-Quran tentang ruh, tentang orang yang sudah meninggal? Lalu apa penjelasan Nabi tentang orang yang telah meninggal tersebut? Ini kalau permasalahan gaib. Tapi kalau permasalahan yang sifatnya dunia, ya kebalikan dari yang gaib tadi, maka kata para ulama tolak ukurnya adalah akal kita. Contoh, kita punya cincin, Pak. Lalu kata orang, cincin kok bisa melindungi kita dari penyakit. Bagaimana cara kita mengukur itu benar atau tidak? Maka kata para ulama, kalau sifatnya seperti ini, dengan logika kita masuk enggak kira-kira je pikiran? Cuba ampoan cincin tujuh batu, bisa inyo melindungi dirinya? Maka enggak bisa, mustahil. Melindungi dirinya saja enggak bisa, apalagi melindungi orang lain. Ini suatu dua hal yang disebutkan oleh para ulama untuk tolak ukur tentang keyakinan. Kalau permasalahan gaib, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau permasalahan di luar yang gaib tadi, masalah dunia, maka kita pakai logika kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada malam hari ini Bapak Ibu beranjak dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Nabi mengatakan, "Aktsiru," ya, perbanyaklah dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kenikmatan, ya, penghancur kelezatan. Apa itu? Kematian. Misal Bapak Ibu, orang yang misalnya tahu kalau 1 jam lagi dia akan meninggal dunia, kira-kira apa yang akan terjadi, Pak? Makan tidak lama, ya, makannya tidak lama, aktivitas yang lain pun tidak bergairah. Maka pernah diceritakan, ya, ada raja dahulu, ya, raja orang-orang Romawi dahulu, dia pernah sakit, ya. Lalu sakit, tidak ada obatnya, badannya gendut. Lalu kata tabibnya, kata penasehatnya atau kata dokternya, ya, coba panggilkan peramal. Nah, datanglah peramalnya. Kata peramalnya, umur anda cuma 1 bulan lagi. Peramalnya berbohong. Dia tidak tahu tentang umur, tapi dia katakan umur tuan raja tinggal 1 bulan lagi. Kiranya selama 1 bulan itu dia makannya kurang, kehidupannya tidak enak, akhirnya yang dari dia itu badannya besar jadi kurus. Kenapa? Seluruhnya tidak enak lagi, ya. Makanya ini kata Nabi, hadimil ladzat, penghancur kenikmatan atau penghancur kelezatan, ya. Yang kita terbuai dengan kehidupan dunia, maka banyak ingat kematian, maka kita akan kembali kepada tujuan kita diciptakan tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan Bapak Ibu pada satu hadis yang sempurna tentang bagaimana perjalanan ruh ini, mulai dia orang sakratul maut sampai apa yang terjadi baginya di dalam kubur nanti. Yaitu hadis yang dibawakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Barra bin Azib. Nama beliau Barra bin Azib, ya. Ini nama beliau, ya. Beliau pernah menceritakan, apa kata beliau, ya, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin rajulin minal ansar. Kami pernah keluar bersama Nabi mengiringi jenazah ada orang yang meninggal dari kalangan kaum Ansar. Apa kaum Ansar, Pak? Penduduk asli Madinah. Kami pernah keluar mengiringi jenazah tersebut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian sahabat ini katakan, fantahaina ilal qabri, ya, lalu kami berhenti di kuburan tersebut. Orang sedang gali kubur. Kami seluruhnya bersama Nabi berhenti di kuburan tersebut. Walamma yulhadu fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqbal qiblah. Tatkala jenazah tersebut dimasukkan ke liang lahatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk beliau menghadap ke kiblat, ya. Maka di dalam hal ini Bapak Ibu, satu hal yang harus kita sama-sama ketahui adalah kita boleh duduk di kuburan, ya, tatkala orang sedang mengkuburkan itu, asalkan tempat duduk kita tersebut bukan di kuburan. Paham Pak ya? Karena kalau kita duduk di kuburan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh duduk di kuburan. Tapi kalau ada tempat-tempat yang kosong lalu kita duduk, ini diperbolehkan. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau duduk, tapi duduknya bukan di kuburan. Ini sering kita temui, ya. Tahu atau tidak tahu, ya. Maka ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pergi ke kuburan, ya, menunggu jenazah itu dikuburkan, kita boleh duduk tapi tidak boleh di atas kuburan walaupun di keramiknya. Ini dilarang, ya Pak. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, jenazah tersebut sedang dimasukkan ke dalam liang lahatnya, ya. Nabi duduk menghadap kiblat. Kemudian sahabat ini mengatakan wajalasna haulahu. Lalu kami pun duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarah ke kiblat, ya. Saking heningnya waktu itu Bapak Ibu, sahabat ini mengatakan kana ala ru'usina tayra, bagaikan di atas kepala kami itu ada burung. Kenapa? Suasana itu hening. Kalau di atas kepala ada burung, Pak, supaya nyendak tabang, apa yang kita lakukan? Diam, mematuang. Seperti ini kondisi sahabat tatkala itu. Kenapa? Karena orang sedang menguburkan, ya, sedang memasukkan ke dalam liang lahat. Para sahabat duduk bersama Nabi dalam kondisi yang hening. Lalu Nabi diceritakan wa fi yadihi audun yankutu fil ardi. Nabi megang ranting pohon, ya, Nabi megang ranting pohon. Lalu digores-goreskan oleh beliau ke tanah dekat kuburan tersebut. Wa ja'ala yarfa'u basarahu wa yukhfiduhu thalathan. Lalu Nabi melihat ke atas, kemudian melihat ke bawah. Itu beliau ulang-ulang selama 3 kali. Nah, sahabat tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Nabi. Namun sahabat pun tidak mau bertanya. Diam sampai Nabi berkata. Lalu Nabi katakan, faqala ista'idhu billahi min adzabil qabr. Minta ampunlah kalian atau minta perlindunganlah kalian dari azab kubur. Maka Bapak Ibu, di antara sunnah yang Nabi ajarkan, sebelum kita salam di tahiyat akhir itu, kita memperbanyak doa. Salah satu doa yang diajarkan adalah minta perlindungan dari azab kubur tersebut. Ya. Nabi katakan ista'idhu, ya, billahi min adzabil qabr. Minta perlindunganlah kalian dari azab kubur, ya. Nabi katakan hal ini sebanyak 3 kali, ya. Kemudian Nabi mengatakan Allahumma inni a'udzu billahi min adzabil qabri. Aku memohon kepada Allah agar dilindungi dari azab kubur. Lihat, Nabi pun berdoa agar dilindungi dari azab kubur. Apalagi kita yang hanya manusia biasa. Nabi itu sudah maksum, ya, dilindungi oleh Allah agar tidak berbuat dosa. Apalagi kita yang sering atau banyak sekali khilafnya di dalam kehidupan, ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu Nabi kerjakan, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita. Apa yang diceritakan oleh Nabi? Nabi mengatakan innal abdal mu'min, seorang hamba Allah yang mukmin,
ya, idza kana fi inqita'i minad dunya, apabila telah berada di penghujung waktunya berpisah dengan dunia, artinya dia akan meninggal dunia, ya. Seorang yang mukmin, hamba Allah, dia mukmin, dia akan meninggal dunia, ya. Wa iqbali minal akhirah, dia akan menuju kepada akhirat. Nazala ilaihi malaikatum minas samai, maka datanglah kepadanya malaikat-malaikat dari atas langit, ya. Biyudul wujuh, ya. Bagaimana malaikat-malaikat ini? Malaikat yang turun kepada orang ini seluruhnya mukanya putih, ya. Ini Nabi yang ceritakan, muka malaikat ini seluruhnya putih, ya. Ka'anna wujuhahumus syams, bagaikan saking bercahayanya, bagaikan muka malaikat-malaikat ini bagaikan matahari, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang dibawa oleh malaikat ini? Nabi katakan, ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Nabi itu para malaikat turun dari langit, mereka membawa kafan dari surga, ya. Ingat tadi cerita kita, Nabi ceritakan ini untuk orang yang mukmin. Turun malaikat, kemudian dibawalah oleh para malaikat ini kafan dari kafan surga, ya. Kemudian wahanutun min hunutil jannah, dan wangi-wangian yang berasal dari surga, ya. Berasal dari surga. Kita kalau ada yang meninggal itu kan ada yang dikasih kafan, kemudian juga dikasih wangi-wangian, ya. Para malaikat pun memperlakukan orang, terutama yang meninggal dunia dan dia mukmin hamba Allah, maka diperlakukan dengan yang sama, tapi bahannya seluruhnya dari surga, ya. Kemudian hatta yajlisu minhu maddal basar. Lalu apa yang dikerjakan oleh malaikat ini? Turun sampai di tempat orang ini, para malaikat ini duduk. Berapa jumlahnya Pak? Maddal basar. Apa maddal basar ini? Sepanjang mata memandang. Kira-kira mata ini kalau melihat ke depan berapa meter bisa melihat nih? Sepanjang itu dipenuhi oleh malaikat. Itu ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang, seperti itu. Ini malaikat yang turun dari atas langit, dan memang jumlah malaikat itu banyak, ya. Dan seluruhnya mukanya bercahaya, ya, sepanjang mata memandang, ya. Thumma yaji'u malakul maut. Allah duduk malaikat nan banyak, nan membawa kafan, jo membawa wangi-wangian tadi Bapak Ibu, baru tiba malaikat maut, ya. Wa yaji'u malakul maut, datanglah malaikat maut, ya. Maka malaikat maut ini Bapak Ibu, ya, kalau kita sering dengar namanya apa Pak? Israel, ya. Adapun nama Israel ini Bapak Ibu, ini tidak ada dijelaskan di dalam hadis, ya. Tidak ada di dalam hadis, ya. Dari mana ini diambil? Ini dari cerita Bani Israel, ya, cerita Bani Israel. Adapun yang disebutkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi, malaikat maut itu tidak disebutkan namanya, cuman disebutkan malakul maut. Sebagaimana dalam hadis ini Nabi katakan yaji'u malakul maut, maka datanglah malaikat maut, ya. Allah duduk sadonyo, datang malaikat maut yang tugasnya untuk mencabut nyawa. Artinya apa? Sudah siap semuanya perlengkapan untuk orang mukmin ini. Maka selanjutnya yang dikerjakan adalah, ya, hatta yajlisa idda ra'sihi. Malaikat maut ini duduk di atas, ya, di bagian atas kepala calon mayat ini. Duduk di atas kepala, ya, bagian atas dari kepala calon mayat ini. Kemudian fayaqul, lalu malaikat maut ini mengatakan, ya, ayyatuhan nafsut thayyibah, ya, wahai jiwa yang baik, ya. Atau dalam riwayat lain dikatakan sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya, wahai jiwa yang tenang, ya. Ini kata malaikat maut Pak, ya. Lalu apa katanya?
ya, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwanin, ya, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Disuruh keluar dengan cara baik-baik, ya, dan dipanggil dengan panggilan yang baik, ya. Kemudian qala, ya, Nabi mengatakan fatakhruju tasilu kama tasilul qatirah, ya, maka nyawa dari orang tersebut keluar bagaikan keluarnya air dari dalam cerek. Kalau kita menuangkan air, Pak, tuangkan dari cerek masuk galeh, ada hambatannya enggak, Pak? Enggak. Nyo lama sih turunnya. Ya. Begitulah keluarnya ruh seorang mukmin yang dicabut oleh malaikat, ya. Kemudian apa yang terjadi, ya, dalam riwayat lain, hatta idza kharajat ruhuhu shalla alaihi kullu malakin bainas samai wal ard. Tatkala ruh itu keluar, para malaikat yang ada di bumi dan ada yang ada di langit seluruhnya bersalawat untuk ruh tersebut, ya, untuk ruh tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian, ya, setelah ruh itu keluar, ya, selanjutnya para malaikat membawa ruh tersebut menuju langit, ya. Kata Nabi SAW, wa futihat lahu abwabus sama laisa min ahli babin illa wa hum yad'un Allah ay yu'raja bi ruhihi min kibalihim, ya. Tatkala ruh itu dibawa, ya, kanlah keluar, Pak, dari tubuhnya, kemudian dibawa menuju langit, maka setiap malaikat berdoa kepada Allah agar ruh tersebut dilewati atau dijalankan menuju tempat-tempat mereka, ya. Misalnya malaikat itu kan banyak, Pak, ada sebelah situ, ada sebelah sini, maka malaikat masing-masing itu mereka berdoa bagaimana mayat yang baik ini atau ruh yang baik ini dilewati menuju langit itu melalui jalur mereka, ya. Kenapa? Karena keutamaan dari baiknya ruh tersebut. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian para malaikat yang tadi sedang mengambil ruh tadi, selanjutnya mereka menggunakan kafan yang sudah mereka bawa untuk mengkafani ruh tersebut. Lalu diberikanlah minyak wangian yang mereka bawa dari surga, ya, dibungkus jo kain kafan, kemudian diagiah minyak wangi dari sarugo, barulah dibawa menuju langit dan diminta izinkan untuk dibukakan pintu langit pertama. Tatkala diminta izinkan untuk buka pintu langit pertama, maka para malaikat pun membuka untuk ruh tersebut untuk lewat bersama para malaikat. Tidak ada satupun malaikat yang hadir di saat itu melainkan mereka mengatakan ma hadza ruhu thayyib, ruh siapa yang baik sekali ini, ruh siapa yang harum ini. Lalu maka mereka mengatakan ruh fulan bin fulan, ini adalah ruhnya fulan anak fulan, ya. Ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu, nama kita akan disebutkan oleh para malaikat tatkala ruh kita akan dibawa itu. Maka kalau punya anak, berikan namanya yang baik. Begitu juga selain nama kita disebutkan, nama bapak kita pun disebutkan. Contohnya tadi, tatkala ruh itu dibawa, ya, para malaikat bertanya, ini ruh siapa? Lalu kata malaikat yang lain, ini ruh fulan anak fulan, ya. Ruh Budi anak A contohnya, ya.
Disebutkan nama dia dan disebutkan nama ayahnya. Maka kalau memberikan nama anak, berikan namanya yang baik, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Fulan bin fulan, ya. Maka akan disebutkan bi ahsani asma'ihi allati yusammunahu biha fid dunya hatta yantahu biha ila sama'id dunya. Begitu seterusnya tatkala dia naik dan naik dan naik. Langit pertama Pak ditanya pula, iko ruh siapa? Oh, ruh fulan anak fulan. Naik ke langit kedua, begitu pula, iko ruh siapa? Ruh fulan anak fulan. Begitu seterusnya tatkala naik. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, Nabi mengatakan, berhentilah mereka ila sama'is sabi'ah. Berhenti di langit yang ketujuh. Nah, itu penghujungnya Pak, di langit yang ketujuh, ya. Lalu apa yang terjadi di langit yang ketujuh itu? Fayaqulullahu azza wajal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, berfirman tentang ruh tersebut, uktubu kitaba abdi fi illiyin, tulislah catatan hambaku yang mukmin ini di illiyin, nama suatu tempat, nama suatu tempat. Tulis catatan amalnya di illiyin. Apa itu illiyin? Dijelaskan di dalam Al-Quran, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin, ya. Allah mengatakan, ya, wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum. Apa itu illiyun? Ya, kitabun marqum, kitab, ya, yang ditulis di situ catatan amalan manusia, yashhaduhul muqarrabun, yang mana catatan tersebut disaksikan oleh para malaikat, disaksikan oleh para malaikat. Nah, setelah permasalahan ini selesai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ringkas karena hadisnya sangat panjang. Sampai di langit ketujuh, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk menuliskan amalan orang ini atau ruh ini di dalam illiyin. Maka selanjutnya Allah mengatakan kepada para malaikat, ya, kembalikan ruh ini ke dalam jasadnya. Artinya apa? Sampai di langit ketujuh disuruh oleh Allah untuk kembalikan lagi ke kuburnya, dikembalikan lagi menuju jasadnya. Maka para malaikat pun mengembalikan ruh tersebut ke dalam jasadnya. Tatkala sampai di jasadnya Bapak Ibu, maka terbangunlah ruh ini. Maka dikatakan oleh Nabi, fa innahu yasma', dia mendengar, ya, khafqani ali ashabihi idza walau anhu mudbirin, ya, dia mendengar telapak kaki orang yang terakhir yang berjalan dari kuburan tersebut. Artinya apa? Tatkala kita sibuk-sibuk menggali kubur itu dimasukkan, ya, sesungguhnya saat itu ruh sedang berjalan menuju langit Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikembalikan, ya, tatkala itu dia mendengar telapak kaki atau bunyi tarompa yang terakhir meninggalkan kuburan tersebut, ya. Maka dari hadis ini dapat kita ketahui tatkala di dalam kuburan tersebut Bapak Ibu kita hidup kembali, kita dihidupkan oleh Allah. Karena itu kita bisa mendengar. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka selesai permasalahan di atas. Selanjutnya adalah permasalahan yang di bawah. Maka di saat ini, inilah yang disebut oleh para ulama atau disebut di dalam syariat kita fitnatul kubur. Apa? Fitnah kubur. Yang mana Utsman pun menangis, Pak. Tatkala dikuburkan seorang sahabat Nabi, ya, Utsman yang sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Utsman, apa kata Nabi? Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, ya. Abu Bakar di surga,
Umar di surga, Utsman di surga. Sudah disebutkan oleh Nabi. Tapi lihat bagaimana Utsman, beliau menangis tatkala melihat peristiwa pengkuburan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditangisi? Karena tidak ada yang selamat dari fitnah kubur. Seluruhnya kita akan menjalani yang disebutkan dengan fitnah kubur tersebut. Inilah rondenya. Tatkala kita telah diturunkan ruh kita, dihidupkan kita, maka selanjutnya datanglah malakani, dua orang malaikat. Dua orang malaikat yang akan memulai sesi yang baru. Apa itu Bapak Ibu? Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, malakani syadidan, intiharu fayantahira, yang mana malaikat ini datang dengan kerasnya. Coba kita lihat tadi bicara kita, ruhnya ini ruh siapa Pak? Ruh orang mukmin. Tapi bagaimana malaikatnya yang datang? Datang dengan kekerasan. Datang dengan kekerasan. Maka ini yang disebut dengan fitnah kubur. Walaupun Utsman seorang sahabat Nabi, yang tidak diragui levelnya, tapi yang fitnah kubur ini walaupun dia seorang mukmin, malaikat yang datang tetap seperti itu, dengan bentakan, dengan bentakan. Lalu apa selanjutnya yang terjadi Bapak Ibu? Tatkala dua orang malaikat ini datang, menemui mayat yang ada di dalam kubur, wa yujlisanihi, didudukkanlah mayat tersebut. Didudukkan kita Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya fayaqulani lahu, maka dua malaikat ini mengatakan kepada mayat tersebut, mar rabbuk, siapa Tuhanmu? Dan pertanyaan ini dikatakan bukan dengan lembut, Pak. Siapa Tuhanmu? Tidak, dengan bentakan. Ada apa-apa mencari orang interogasi, menanyakan orang di kantor-kantor misalnya. Menyelidiki seseorang, kemudian dibawa di tempat yang gelap, hanya berdua, kemudian ditanyai dengan kekerasan misalnya. Seperti ini kondisinya. Ditanya oleh malaikat ini, mar rabbuk, siapa Tuhanmu? Lalu apa kata mayat yang ada di dalam kuburan tersebut? Fayaqul rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Ini bedanya orang mukmin. Dia bisa jawab walaupun sekeras apapun, dibentak begitu apapun, jawabannya tetap dengan keyakinan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Kemudian fayaqulani lahu ma dinuk, lalu dikatakan oleh dua orang malaikat ini, apa agamamu? Dibentak sekali lagi, apa agamamu? Lalu apa kata mayat tersebut? Fayaqulu dinil Islam, agamaku adalah Islam. Agamaku adalah Islam. Ini menandakan agama yang diakui itu apa Pak? Islam. Agama yang diakui itu adalah Islam. Jadi tidak perlu tanya-tanya ada lima waktu salat dalam Al-Quran, tidak perlu ditanya. Agama yang diridai Allah itu adalah Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, lalu ditanyakan selanjutnya adalah siapa seseorang yang diutus untuk kalian, maksudnya adalah siapa nabi kalian. Lalu apa kata mayat ini? Fayaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Sudah selesai pertanyaannya? Belum. Itu ronde pertama. Ditanyakan sekali lagi dengan kekerasan yang lebih lagi, dengan suara yang keras lagi. Apa yang ditanyakan oleh malaikat ini? Wa ma amaluk, apa amalmu? Apa yang kamu kerjakan? Lalu apa kata mayat ini? Qara'tu kitaballahi fa amantu bihi wa sadaqtu. Aku membaca Al-Quran, aku imani dan aku benarkan, lalu aku kerjakan. Tandanya apa Bapak Ibu? Al-Quran menjadi salah satu penyelamat bagi kita tatkala kita berada di dalam fitnah kubur ini. Ini tidak gampang Bapak Ibu. Kita bukan dengan mudahnya kita bisa menjawab.
Mar Rabbuk, siapa Tuhanmu? Lalu kita katakan Allah. Tidak. Kita tidak akan pernah bisa menjawab fitnah kubur ini sampai kita benar-benar mengetahui siapa Allah. Maksudnya apa? Menjalankan apa yang Allah perintahkan. Apa dari hak Allah, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Kemudian madinuk, apa agamamu? Kita tidak akan bisa menjawab agama kita Islam kalau seandainya kita tidak tahu tentang Islam tersebut, Bapak Ibu. Kalau kita tahu tentang Islam itu lalu kita amalkan, di saat itulah baru lisan kita bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut dengan jelas. Dinil Islam, agamaku adalah Islam. Begitu juga wa mar rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus untuk kalian? Kita tidak akan bisa menjawabnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak tahu siapa itu Muhammad dan apa pesan yang beliau bawa untuk kita umat Islam. Maka sekali lagi Bapak Ibu, ini menjadi konteks atau bukti bagi kita, kita harus mempelajari agama ini. Ya, kita harus mempelajari agama ini. Salah satu manfaatnya adalah agar kita bisa menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur tersebut. Ya. Karena jawaban kita tatkala itu bukan berdasarkan hafalan kita, tapi berdasarkan apa yang kita yakini dan apa yang kita amalkan. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai? Masih belum. Diulang lagi pertanyaannya oleh malaikat tersebut. Apa dikatakan oleh malaikat tersebut? Sekarang ya, fayantahiruh, dia bentak sekali lagi. Dibentak oleh malaikat tersebut seraya mengatakan fayaqulu mar rabbuk wa ma dinuk man nabiyyuk, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa apa agamamu. Ditanya dengan sekali tanya dan suara yang keras, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ya. Nah, ini fitnah kubur tersebut Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Wahia akhiru fitnatin tu'radu 'alal mu'min. Dia adalah fitnah terakhir atau ujian terakhir yang diberikan untuk orang yang ada di dalam kubur. Ya. Maka selanjutnya apa yang terjadi? Fadzalika hina yaqulullah azza wajal, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menguatkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kuat di dunia dan di akhirat. Salah satunya tafsirannya adalah mengenai menjawab fitnah kubur ini. Bagi kita yang taat dan mukmin sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini, maka Allah akan kuatkan hati kita untuk menjawab pertanyaan tersebut sekeras apapun ditanyakan oleh malaikat tersebut. Tapi kalau kita tidak termasuk hamba yang mukmin, ya, malas untuk beribadah, maka akan terjadi apa yang akan terjadi di dalam hadis selanjutnya tentang orang yang fajir, orang yang banyak berbuat dosa, bagaimana dia menghadapi kematiannya. Kita lanjutkan Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selesai ditanya, maka selesailah di saat itu masalah fitnah kubur. Ya. Maka selanjutnya, ya, Allah mengatakan, ya, sadaqa abdi, ya, fa'afrishuh, ya, sungguh telah benar hambaku yang mengatakan Allah Tuhannya, agamanya Islam, nabinya Muhammad. Allah katakan, ya, sungguh dia telah benar. Maka Allah perintahkan fa'afrishuh, ya, selimuti dia, ya, minal jannah, ya, wa albisuhu minal jannah, pakaikan baginya pakaian dari surga, ya, pakaikan baginya pakaian dari surga, ya. Kemudian Allah memerintahkan, ya, kepada para malaikatnya, ya, waftahu lahu baban ilal jannah, ya, bukalah baginya pintu, salah satu pintu dari surga. Jadi
orang mukmin di dalam kuburnya itu dia melihat pintu surga. Ya. Dibukakan khusus baginya pintu surga. Apakah dia sudah masuk surga? Tidak. Dia belum masuk surga, tapi dia sudah melihat surga tersebut karena dibukakan oleh Allah satu dari pintu-pintu surga. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu kaum muslimin, fayatihi min ruhihi wa tibiha wa yufsahu lahu. Maka setelah itu dibukakan baginya pintu surga, datanglah seseorang menemuinya. Nah, ini tidak malaikat lagi Bapak Ibu. Datang seseorang menemuinya dengan wajah yang baik, wangi yang harum, ya. Maka ditanya oleh ruh ini, oleh mayit yang ada di dalam kubur ini, man anta? Siapa kamu? Ya. Lalu kata orang yang datang itu, inni amaluk, aku adalah amalmu selama di atas dunia. Nah, ini orang mukmin yang punya amalan baik Bapak Ibu, maka dia ditemani oleh amalnya, dan amalnya itu dia berupa orang yang wangi, kemudian wajahnya baik. Kalau kita ditemani oleh tampangnya rancak, baunya harum, kira-kira senang tak Pak? Senang. Tapi seandainya yang menemani itu baunya busuk, kemudian wajahnya buruk, maka tidak ada kenyamanan. Tapi seorang yang mukmin, di samping dibukakan pintu surga, dia ditemani oleh amalannya yang baik, berupa orang yang harum dan wajahnya yang baik. Sudah selesai? Belum. Allah tambah nikmat baginya. Apa itu Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Absir billadhi yasurruk, absir biridwanin minallahi wa jannati fiha na'imun muqim. Ya. Maka dia diberitahukan kabar gembira bahwasanya dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Nabi SAW mengatakan, Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan tadi pintu surga, ya, lalu dibukakan pula baginya pintu neraka. Wa yuftahu lahu babun nar. Setelah dibukakan pintu surga, dibukakan pintu neraka. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Dikatakan seandainya engkau bermaksiat kepada Allah, maka tempat kembalimu adalah ke sini. Lalu dipalingkan wajahnya menuju surga Allah, karena engkau taat kepada Allah, maka inilah tempat kembalimu. Coba perhatikan apa perkataan mayat yang ada di dalam kubur Bapak Ibu. Apa yang dia katakan? Ya, Rabbi ajil qiyamis sa'ah. Wahai Tuhanku, percepat hari kiamat. Kenapa? Karena dia lihat tempat balasannya, dia akan masuk surga. Ya, dia akan masuk surga. Makanya mayat itu berdoa kepada Allah, ajil, ya, cepatkan qiyamus sa'ah, hari kiamat. Ya, ya, kaima arji'u ila ahli wa mali fayuqalu lahu uskun. Ya, lalu dia mengatakan, cepatkan terjadinya kiamat supaya saya bisa berkumpul dengan keluarga saya dan saya bisa kembali dengan harta saya. Ya. Ini bukti Bapak Ibu bahwasanya kita akan berkumpul dengan keluarga kita kembali. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan harta kita kembali. Ya. Ini menjadi buktinya. Tapi syaratnya apa? Kita harus selamat dari perjalanan pertama ini. Ya, dibukakan baginya pintu surga, kemudian dia mendapatkan hawa surga. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah perjalanan seorang mukmin yang mana dia dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia dihantarkan ke langit yang ketujuh, kemudian dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan ke dalam kuburnya, kemudian dia mulailah di situ fitnah kubur. Dia ditanyai dalam permasalahan agamanya, siapa Tuhannya, apa agamanya, apa nabinya. Ya. Sebenarnya hadis ini panjang Bapak Ibu, ya, karena waktu yang membatasi kita belum bercerita di sini, ya, bagaimana seorang hamba yang fajir. Karena Nabi di saat itu menceritakan keduanya, ya, bagaimana dicabutnya ruh oleh para malaikat,
Kalau tadi kan malaikatnya putih semua, Pak. Kalau yang berdosa ini, malaikat yang turun itu sebanyak wajah memandang, sebanyak tadi juga, tapi hitam seluruhnya. Lalu dicabutnya bagaimana? Dicabutnya kata Nabi, daging masuk ke dalam suatu kayu, yang di kayu tersebut banyak duri-durinya, duri-durinya besar-besar, Pak. Lalu di dalamnya itu ada daging. Lalu dicabut kayu tersebut, maka rontoklah seluruh daging-daging tersebut. Begitulah dicabutnya seorang yang berdosa, seorang yang fajir. Lalu dibawa dia ke langit pertama. Setiap malaikat enggan untuk membawanya. Sampai di langit pertama, para malaikat mengatakan, siapa ini? Ruh yang paling busuk ini. Lalu disebutkanlah, ini ruh fulan, anak fulan. Lalu sampai di langit pertama, malaikat tidak mau buka pintu. Apa yang terjadi? Dikembalikan ke bumi. Dikembalikannya bagaimana? Dihempaskan dia ke jasadnya. Sampai di jasadnya, lalu waji'a malakani, datanglah dua orang malaikat. Fayantahiru, lalu dia digertak oleh malaikat tersebut. Ditanya, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Lalu apa kata orang ini? Kata Nabi SAW, dia tidak bisa jawab. Apa yang dia katakan? Cuman itu saja. Lalu ditanya selanjutnya, "Ma dinuk?" Apa agamamu? Dia pun menjawab, Lalu selanjutnya ditanya selanjutnya, "Wa ma nabiyuk?" Siapa nabimu? Dan dia pun tidak bisa menjawab sedikit pun. Maka di saat itu, sebagaimana yang tadi ruh seorang mukmin, maka pergilah malaikat ini, selanjutnya dibukakan baginya pintu neraka. Maka dia mendapatkan hawa panas dari neraka tersebut. Maka disebutkanlah bahwasanya ini tempat kembalinya. Lalu datanglah seseorang kepadanya yang wajahnya itu buruk rupa, baunya busuk. Lalu ditanya, "Man anta?" Siapa kamu yang wajahmu mendatangkan keburukan? Lalu apa kata orang ini? "Inni amaluk." Aku ini adalah amalmu selama di atas dunia yang akan menemanimu. Maka selanjutnya Bapak Ibu kaum muslimin, akhirnya setelah itu dia mengatakan kepada Rabbnya, "Ya Rabbi ajil." Wahai Tuhanku, perlambatlah hari kiamat. Kalau tadi apa? Ya Rabbi pakai aid, ajil. Ya Rabbi ajil. Kalau yang tadi, wahai Tuhanku percepatlah. Tapi kalau yang ini, orang yang berdosa, Rabbi ajil, tunda hari kiamat. Kenapa? Karena dia nampak tempat kembalinya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Ini sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwasanya kehidupan kita yang kekal bukan di sini, tapi kehidupan kita yang kekal adalah di neraka, di akhirat kelak, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal penutup Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di antara sebab hidayah yang sampai kepada sahabat Nabi Amr bin Al-As, sahabat Nabi SAW, adalah bagaimana balasan yang ada di dalam Islam. Amr bin Al-As, tatkala beliau masih musyrik, alun masuk Islam, Pak, dia katakan kepada orang-orang Quraisy, kepada kawan-kawannya, mereka tanyakan, mana yang lebih baik, kehidupan orang Romawi apa bangsa Arab? Orang-orang bangsa Arab itu nasabnya jelas, Pak. Nasabnya jelas, dari ayah turun ke ayah, turun ke ayah. Lalu kalau orang Romawi nasabnya tidak jelas, karena ada anak hasil zina, lalu kawin ke sini, kawin ke situ, tidak jelas nasabnya. Lalu ditanya oleh Amr, mana yang lebih baik kehidupan kalian, apa kehidupan orang Romawi? Lalu apa kata Amr bin kata orang Arab? Ya kehidupan kita orang Arab. Namun Amr mengatakan, tapi mana yang lebih senang, kehidupan mereka apa kehidupan kalian? Lalu orang Arab mengatakan, kehidupan orang Romawi jauh lebih senang, bergelimang harta, sementara kita biasa-biasa saja. Lalu kata Amr bin Al-As, kalau seandainya kehidupan begini saja, maka ini tidak adil. Kenapa tidak adil?
kita kehidupan kita baik, tatanannya baik, muamalah kita baik, tapi kehidupan kita miskin biasa-biasa saja. Ya. Kehidupan orang Romawi, ya, banyak anak yang tidak jelas, kehidupannya entah berantah, tapi dia hidupnya senang. Kalau hidup hanya sebatas ini, maka ini tidak bisa dicerna oleh akal logika kita. Lalu ditanya oleh orang Arab, lalu mana yang benar wahai Ammar? Maka Ammar mengatakan, benarlah apa yang dibawakan oleh Islam. Apa itu? Bahwasanya setelah kehidupan ini akan ada pembalasan. Akan ada pembalasan. Kenapa? Karena ada orang hidupnya senang, ada orang hidupnya susah. Orang susah ini dia baik, orang yang senang ini dia kasar. Kalau seandainya tidak ada balasan di akhirat, otomatis tidak adil. Kan gitu, tidak adil. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah siapkan balasan bagi orang yang baik, walaupun dia susah di dunia, dia akan dapat balasannya. Orang yang dia jahat, dia senang kehidupannya di atas dunia, dia akan dapat balasannya. Ya. Ini salah satu yang mendorong Ammar masuk ke dalam Islam, bahwasanya agama Islam adalah agama yang adil. Ya. Ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu bahwasanya seluruh amalan kita di atas dunia ini akan dihisab, baik dan buruknya akan kita pertanggungjawabkan. Maka perbanyaklah ingat kematian Bapak Ibu untuk mengingatkan kita kepada tujuan kita diciptakan. Wallahu taala a'lam. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.